Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma ila jami'i masyayikhina wa muallimina wa mursyidina wa asatidina. Thumma khususan li muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, pada kesempatan kali ini kita coba untuk melanjutkan pembahasan kita masih tentang pembahasan puasa dengan kitab Fathul Qarib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa yajibu ta'yinu fi shaumil fardi ka ramadhana. Dapat. Wa yajibu ta'yinu bukan yang di bawah, yang di atas tuh. Kalau ajian yang di atas tuh. Dapat. Catnya. Makanya ditandai tadi, pakai pulpen di ginian aja nggak apa-apa. Nih. Dapat. Nih. Nah. Wa yajibu ta'yinu fi shaumil fardi ka ramadhana. Dan wajib untuk mentakyin pada puasa fardu seperti Ramadan. Nah, kita ulang sedikit masalah niat tadi. Dari awal. An-niyatu bil qalbi. Nah, di antara rukun puasa adalah berniat dalam hati. Jadi kalau berniat itu wajib memang dalam hati. Karena mahallun niyat al-qalbu, tempatnya niat itu ya di hati. Jadi kalau ada orang cuma sekedar melafazkan saja tapi tidak dimasukkan ke dalam hati, maka itu enggak sah. Baik ibadah salat maupun ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena memang tempatnya niat itu di dalam hati. Termasuk juga dengan niat puasa. Maka niat puasa itu tempat niatnya adalah hati. Nah, maka kalau cuma sekedar dilafazkan aja, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala, tapi enggak ada yang di dalam hati, kosong, maka itu enggak sah sebagai niat. Nah, tapi disunnahkan untuk melafazkan niat. Jadi melafazkan niat itu hukumnya sunnah, enggak wajib. Dalam artian seandainya pun enggak dia lafazkan nawaitu shauma ghadin dan seterusnya, tapi dia masukkan niat itu ke dalam hatinya, cuman enggak dia lafazkan, sah. Sebaliknya, kalau dia lafazkan tapi enggak dia masukkan ke dalam hati, enggak sah. Nah, karena melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Fa in kana shaumu fardhan, dapat. Fa in kana shaumu fardhan ka ramadhana aw nadharan fala budda min iqa'in niyyati lailan. Maka kalau seandainya puasanya itu adalah puasa fardu seperti Ramadan atau puasa nazar, maka wajib meletakkan niatnya itu pada malam hari. Nah, jadi udah kita bahas. Dalam mazhab Syafi'i meletakkan niat itu wajib di dalam hati, ketika di malam hari. Istilahnya tabyitun niyat. Nah, jadi kalau ditanya orang apa itu tabyitun niyat, yaitu memalamkan niat. Nah, kapan dikatakan malam? Yaitu mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, atau masuknya waktu maghrib sampai dengan masuknya waktu subuh. Itulah waktu berniat. Jadi kalau seandainya ada orang berniat habis buka dia langsung niat untuk puasa besok, sah nggak niatnya? Sah.
Nah, sekarang kita masuk. Wa yajibut ta'yinu fi shaumil fardhi ka Ramadhan. Itu tadi ngulang pembahasan yang tadi. Wa yajibut ta'yinu fi shaumil fardhi ka Ramadhan. Dan wajib dia mentakyin puasanya itu kalau seandainya itu puasa yang fardu seperti Ramadan. Jadi nggak cukup yang ada di dalam hatinya itu cuman sengaja aku puasa besok, nggak sah. Kalau itu puasanya puasa fardu. Tapi kalau puasa sunnah itu sah. Misal dia mau puasa Senin, nggak wajib dia sebutkan sengaja aku besok puasa Senin, nggak wajib. Dengan dia berniat sengaja aku berniat puasa esok hari itu udah sah. Nah, tapi kalau puasanya puasa fardu seperti puasa Ramadan atau puasa nazar atau puasa kafarat, nah nanti ada pembahasan masalah puasa kafarat. Nah itu wajib ditakyin lah puasa Ramadan itu di dalam hati. Sengaja aku puasa Ramadan besok. Nah, itu dia. Itu kalau puasanya puasa fardu. Kalau puasa sunnah wajib nggak? Kalau puasa sunnah wajibnya cuma mana? Wajib puasa sunnah. Nggak disebut lafaz. Itu kalau puasa sunnah. Sama kayak sholat. Kalau sholatnya fardu itu yang wajib di dalam niat itu 3. Qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad itu usolli. Ta'arud itu fardu. Ta'yin itu nama sholatnya. Jadi yang wajib ada di dalam sholat itu 3 ini aja. Misal mau sholat zuhur, usolli fardhu zuhri, atau sengaja aku sholat fardu zuhur. Cuman 3 itu aja. Masalah lillahi ta'ala, makmuman, atau kalau makmuman wajib. Kalau dia jadi makmum, lillahi ta'ala nggak wajib. Mustaqbilal kiblah nggak wajib. Cuman 3 ini aja. Tambahan makmuman kalau dia jadi makmum. Tapi kalau dia imam, nggak wajib dia berniat sebagai imam. Cuman nggak dapat pahala jamaah dia. Nah, tapi makmumnya dapat nggak pahala jamaah? Dapat. Cuman makmum kalau nggak berniat makmuman nggak sah sholatnya. Kalau imam nggak berniat imaman sholatnya sah. Nah itu kalau masalah sholat. Kalau puasa ini dia yang ada di dalam niat itu wajib ini. Kalau puasanya fardu harus ditakyin dia lafaznya. Wa akmalu niyati saumihi, dan paling sempurnanya niat puasa adalah ayyakula syakhsu, bahwasannya seseorang berkata nawaitu sauma ghadin an adai fardhi ramadhana hadhihi sanati, atau fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, diucapkan itu nawaitu sauma ghadin an adai fardhi ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu yang dia lafazkan dan itu juga yang ada di dalam hatinya. Nah, itu paling sempurnanya. Tapi minimalnya niat puasa fardu lah. Itu yang wajib ada itu nawaitu sama nama puasanya. Misal mau puasa Ramadan, nawaitu sauma Ramadan, udah. Atau sengaja aku puasa Ramadan. Esok harinya nggak wajib. Nah, jadi nggak usah ribet-ribet niat puasa. Yang wajib itu dia qasad sama ta'yin. Qasad itu dia nawaitunya tadi, sengaja aku berpuasa. Ta'yin itu nama puasanya, sengaja aku puasa Ramadan. Esok harinya nggak wajib, lillahi ta'alanya nggak wajib, itu sunnah. Nah, tapi kalau mau dibuat bagus, sengaja aku puasa Ramadan esok hari karena Allah, untuk menjalankan kewajiban farduku tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, itu bagus. Tapi kalau seandainya nggak dia buat itu sah. Nah, di sini di kitab Baijurinya disebutkan, di situ nggak ada di Baijurinya. Wa aqalluha ayyakula nawaitu sauma Ramadan. Dan minimalnya niat puasa adalah nawaitu sauma Ramadan, atau nawaitu sauma an Ramadan, sengaja aku puasa dari Ramadan. Nah, jadi itu dia yang wajib. Nah, fala tajibun niyatul ghad walal ada walal idhafatu ila Allah Ta'ala wala ta'yinu sunnah. Wala ta'yinu sanah. Dan tidak wajib berniat ghad. Nawaitu sauma ghadin. Ghadinnya itu enggak wajib. Walal ada. An ada'i fardhi. Itu enggak wajib. Walal idhafah ila Allah Ta'ala, dan tidak wajib juga mengidhafahkan ke lafaz lillahi ta'ala. Jadi lafaz lillahi ta'alanya itu enggak wajib dalam hati. Wala ta'yinus sanah, dan enggak wajib juga mentakyin tahunnya, menentukan tahunnya. Misalnya hadhihi sanatinya, itu enggak wajib.
Bahkan di sini disebutkan fa in ayyana wa akhta'a fa in kana 'amidan 'aliman lam yasihha litala'u bihi. Kalau dia takyin, misal dia mau puasa mau puasa fardu, mau puasa Ramadan, mau puasa qadha misalnya. Tapi dia niatnya itu sengaja aku puasa qadha untuk tahun ini. Padahal tahun ini dia nggak ada qadha. Yang ada qadha tahun lalu. Sah nggak puasanya? Nggak sah. Kalau dia takyin. Tapi kalau dia nggak takyin sama sekali justru sah. Sengaja aku puasa qadha Ramadan. Itu sah. Tapi kalau dia takyin justru kalau seandainya tersalah nggak sah. Seandainya tersalah nggak sah. Paham tadi kasusnya kan? Tahun ini puasanya full. Berarti nggak ada qadha. Tahun lalu dia punya qadha 5 hari misalnya. Mau dia qadha di tahun ini. Dia niatkan malamnya. Sengaja aku niat puasa qadha untuk tahun ini. Padahal tahun ini dia nggak ada qadha, maka nggak sah. Kalau dia takyin, dia tentukan tahunnya, cuman tersalah, justru nggak sah. Yang paling selamat udah nggak usah ditakyin, nggak usah ditentukan tahunnya. Sengaja aku puasa qadha udah gitu aja. Nggak usah ditentukan puasa qadha tahun 2000 sekian, puasa qadha tahun sekian, nggak wajib. Tapi sunnah. Tapi walaupun sunnah, kalau seandainya dia tersalah, maka nggak sah justru. Sama nanti kayak niat sholat berjamaah. Makmumnya namanya misalnya si Ahmad. Wajib nggak mentakyin nama imamnya? Sengaja aku sholat maghrib berjamaah bermakmum kepada si Ahmad. Nggak wajib, tapi sunnah. Tapi kalau seandainya dia takyin, tapi ternyata tersalah, sengaja aku sholat maghrib berjamaah bermakmum kepada si Ahmad. Ternyata imamnya bukan si Ahmad, justru batal sholatnya. Justru batal sholatnya kalau seandainya dia sengaja dan tahu. Jadi gitulah masalah puasa tadi. Nggak wajib ditakyin, tapi kalau seandainya ditakyin tersalah, batal. Itu masalah tentang niat. Masuk kita ke rukun berikutnya. Masalah niat insya Allah sudah selesai. Mentakyin fardunya juga nggak wajib. Nawaitu shauma ghadin sengaja aku puasa Ramadan besok hari, fardunya itu nggak wajib. Kenapa? Karena puasa Ramadan nggak ada yang sunnah. Beda sama zuhur, sama sholat wajib. Kalau sholat wajib itu wajib disebutkan fardunya. Sengaja aku sholat fardu zuhur, sengaja aku sholat fardu asar, sengaja aku sholat fardu maghrib. Kenapa? Karena sholat zuhur, sholat maghrib itu ada sunnahnya. Ada sunnah zuhur. Ini sunnah qabliyah dan sunnah ba'diyah. Sunnah maghrib juga ada, sunnah ba'diyah. Qabliyah juga ada. Maka wajib ditakyin lafaz fardunya. Untuk apa? Untuk membedakan antara yang fardu dengan yang sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan ada nggak yang sunnah? Nggak ada. Tapi kalau sholat zuhur ada nggak yang sunnah? Ada. Sholat sunnah zuhur. Sholat subuh ada nggak yang sunnah? Ada. Sholat sunnah subuh. Namanya sholat sunnah qabliyah subuh. Jadi kalau sholat fardu wajib ditakyin fardunya. Untuk apa? Untuk membedakan antara yang fardu dengan yang sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan itu nggak wajib ditakyin fardunya. Kenapa? Karena puasa Ramadan itu tidak ada yang sunnah, semuanya fardu. Paham? Masuk kita ke rukun yang berikutnya, yang kedua. Yang kedua rukunnya adalah al-imsaku anil ukli wasyurbi. Menahan diri dari makanan dan minuman. Jadi nanti bahasa Arab tuh ada aklun, ada uklun. Kalau aklun itu makan, perbuatan makannya. Tapi kalau uklun itu artinya sesuatu yang dimakan. Nah, kayak di sini di kitab Baijurnya dijelaskan. Bi dhammil hamzati bi ma'nal ma'kul. Li annahu al-muradu huna. Jadi bacanya bukan
al-imsaku anil akli, tapi al-imsaku anil ukli. Dengan dhammah hamzahnya. Karena kalau aklun artinya makan, perbuatan makannya itu. Tapi kalau uklun bermakna makul, yakni sesuatu yang dimakan. Makanannya itu dia. Itu namanya uklun. Jadi bahasa Arab tuh kayak gitu. Ada aklun, ada uklun. Tulisannya sama, barisnya beda, tapi maknanya juga beda. Kalau aklun itu perbuatan makannya, kalau uklun itu makanannya. Nah, beda. Di rukun yang kedua, al-imsaku anil ukli wasyurbi, menahan diri dari makanan dan minuman. Wa in qallal ma'kulu wal masyrubu inda ta'ammud, meskipun sedikit yang dimakan dan yang diminum ketika sengaja. Jadi kalau sengaja dia makan dan minum di siang hari di bulan Ramadan, baik sedikit ataupun banyak, maka puasanya batal. Fa in akala nasiyan au jahilan lam yuftir in kana qarib ahdin bil islami au nasya'a ba'idan 'anil ulama. Maka jika dia makan dalam keadaan lupa atau tidak tahu, maka tidak batal. In kana qarib ahdin bil islam, kalau seandainya dia itu baru masuk Islam, au nasya'a ba'idan 'anil ulama, atau dia hidup jauh dari ulama. Jadi tidak tahu yang dimaafkan itu cuma dua. Orang yang berhak bilang nggak tahu itu cuma dua. Pertama, orang yang baru masuk Islam. Yang kedua, orang yang jauh dari ulama. Misal saudara-saudara kita yang ada di pedalaman-pedalaman Kalimantan sana, yang mereka tidak punya akses untuk belajar Islam, dan para pendakwah pun itu nggak punya akses untuk bisa berdakwah ke sana. Nah, maka kalau orang kayak gitu nggak masalah bilang nggak tahu. Makan dia siang hari di bulan Ramadan. Nggak tahu aku. Dilihat. Tidak tahu itu tidak tahu yang dimaafkan nggak? Lihat dia baru masuk Islam nggak? Oh, dari lahir dia udah Islam. Berarti nggak dimaafkan ketidaktahuannya. Atau dia jauh dari ulama. Nah, maka ini dimaafkan. Tapi kalau kayak kita yang ada tinggal di Medan ini, banyak ustadz, banyak tuan-tuan guru, nggak berhak kita bilang nggak tahu. Sama kayak sholat. Oh, rupanya kalau niat sholat itu wajib dalam hati. Kalau yang di lisan itu rupanya nggak wajib. Berarti kalau ada orang melafazkan di lisan nggak dimasukkan ke dalam hati, nggak sah rupanya puasanya. Berarti nggak salah sholatku selama ini. Oh ya nggak apa-apa, karena aku kan nggak tahu. Dimaafkan nggak? Nggak dimaafkan. Orang dia dekat ulama kok. Masuk Islamnya udah lama. Nah, maka kalau kayak gitu nggak dimaafkan. Maka wajib belajar. Nah, jadi itu dia. Kalau makan banyak tapi lupa, batal nggak puasanya? Nggak batal. Nah, tapi beda sama sholat. Kalau sholat itu dirinci. Hukum makan ketika sholat itu dirinci. Kalau seandainya yang dimakan itu sedikit, maka dirinci lagi. Kalau sengaja, batal. Kalau nggak sengaja, dimaafkan. Dalam artian sholatnya sah. Tapi kalau dia sengaja makan walaupun sedikit, batal nggak? Batal. Itu kalau sedikit. Kalau banyak, mau sengaja mau nggak sengaja, batal sholatnya. Itu kalau sholat. Kalau dalam masalah puasa nggak ada cerita. Mau banyak mau sedikit, kalau lupa tetap sah puasanya. Itu kalau puasa. Maka bedakan antara hukum makan dan minum ketika sholat dan hukum makan dan minum ketika puasa. Kalau sholat tadi gitu dia perinciannya. Dapat gambarannya? Haji dapat? Coba kau tanya. Apa hukum makan dan minum ketika sholat? Batal nggak sholatnya? Makan dan minum ketika sholat? Hah? Kan makan minum pas sholat kan. Kalau yang dimakan banyak, Nah, dirinci. Banyak, sedikit. Buat nanti bagannya. Hukum makan dan minum saat sholat. Bagi dua. Banyak, sedikit. Kalau banyak, mau sengaja mau tidak sengaja, batal. Kalau sedikit, kalau dalam keadaan sengaja, kalau sedikit bagi dua. Kalau sengaja, batal. Kalau nggak sengaja, nggak batal. Paham? Itu kalau sholat. Kalau puasa gimana? puasa kalau makan banyak atau sedikit, batal. Nggak batal. Kalau lupa, meskipun banyak, nggak batal. Kalau sedikit, apalagi kalau banyak aja nggak batal, apalagi sih sedikit. Nah, jadi kan perincian-perincian gitu, itu yang dicatat.
Watsalitsu al-jima'u 'amidan. Yang ketiga adalah menahan diri dari melakukan hubungan badan secara sengaja. Wa amal jima'u nasiyan fakal akli nasiyan. Maka adapun orang yang melakukan jima ini tahu kan? Melakukan jima dalam keadaan lupa, maka hukumnya sama seperti makan dalam keadaan lupa. Makan dalam keadaan lupa batal nggak? Nggak apa-apa. Berarti kalau jima dalam keadaan lupa nggak apa-apa. Nah, misal nggak teringat dia kalau itu apa? Kalau itu Ramadan, nggak ingat dia. Nah, Warabi'u ta'ammudul qai'i. Yang keempat adalah menahan diri dari muntah sengaja. Muntah sengaja batal. Tapi kalau muntah nggak sengaja nggak batal. Contoh muntah yang sengaja itu gimana? Cak, tolong apalah, kusuk-kusukkan aku dulu. Kusuk sama kawannya. Bebas dikusuk muntah dia. Karena memang kebiasaan dia kalau dikusuk itu muntah. Karena ada kan orang kayak gitu, kusuk muntah. Dia tahu kayak gitu. Aku nih kalau dikusuk muntah. Minta kusuk dia sama kawannya. Kemudian gara-gara dikusuk kawannya itu muntah, batal nggak? Batal. Karena itu termasuk muntah secara sengaja. Falau ghalabahul qai'u lam yabtul shaumuhu. Nanti pembahasan muntah ada lagi pembahasan panjang. Falau ghalabahul qai'u lam yabtul shaumuhu. Kalau seandainya muntahnya itu udah mendominasi, memang udah penyakit apalah. Bolak-balik muntah. Entah penyakit apa, sakit apa dia misalnya. Masuk angin, bolak-balik muntah. Kalau itu nggak masalah. Jadi muntah itu dah. Ini pembahasan ringkasnya tentang muntah. Nanti pembahasan selanjutnya dan pembahasan muntah rinci. Jadi muntah kalau sengaja nggak batal. Kalau sengaja batal. Nah, itu dia. Selesai kita pembahasan tentang rukun-rukun puasa. Jadi rukun puasa itu ada 4 kalau di kitab ini. Tapi pendapat yang utama rukun puasa ada 2. Apa ya? Pertama niat. Yang kedua menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa. Itu dia. Itu pendapat yang muktamad. Pertama niat. Yang kedua menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Apa saja yang dapat membatalkan puasa? Inilah mau kita bahas. Nah. Walladzi yuftiru bihi shaimu 'asharatu asya'a. Dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa ada 10 perkara. Jadi hal-hal yang dapat membatalkan puasa ada 10. Ahaduha wa thaniha, yang pertama dan kedua ini digabung. Pertama sama kedua digabung. Ma wasala amdan ilal jawfi. Apa-apa yang sampai dengan sengaja ke dalam rongga. Al-munfatihi, yang terbuka. Au ghairil munfatihi, atau rongga yang tidak terbuka. Kal wusuli min ma'mumatin ila ra'si, seperti sampainya luka ke dalam kepala. Nanti dijelaskan. Wal muradu, maksudnya adalah imsakus shaimi an musuli ainin ila ma yusamma jaufan. Maksudnya adalah seorang yang berpuasa menahan diri dari sampainya sesuatu ke dalam apa-apa yang disebut dengan rongga. Jadi masuknya sesuatu ke dalam rongga itu dapat membatalkan puasa. Tapi yang membatalkan puasa ini dengan sebab masuknya sesuatu ke dalam rongga itu kalau seandainya yang masuk itu ain. Ain itu artinya benda. Ain yang diartikan mata. Ada ain artinya mata, ada ain artinya benda. Tapi kalau di sini ain itu artinya benda. Jadi yang membatalkan puasa itu kalau seandainya yang masuk itu benda. Kalau bukan benda nggak batal. Misal cuma sekedar rasa itu nggak batal.
Tapi kalau yang masuk memang benda, maka itu batal. Nah, di sini disebutkan wa minal aini ad-dukhan al-masyhur. Dan yang termasuk dengan ain itu asap rokok. Wa mithluhu at-tanbak, dan semisalnya adalah tembakau. Fa yuftiri bi shaimu, maka batal puasa dengan sebab yang demikian itu. Jadi kalau orang merokok itu batal puasanya. Kenapa? Karena ada ain yang masuk ke dalam rongganya. Ain tadi apa? Benda. Bagian hisap. Bagian isap. Mana buktinya kalau rokok itu bisa memasukkan ain ke dalamnya? Nah, ada satu penelitian. Satu penelitian dibuatnya percobaan. Tahu botol aqua? Botol aqua tuh tengahnya dibolongi. Bisa masukkan rokok. Bisa dibakar. Dibiarkan lama. Setelah dibiarkan lama rupanya ada kerak-kerak di dalam botol tadi. Itulah bukti bahwasannya mengisap rokok itu ada yang masuk ke dalamnya. Itulah dia kerak-keraknya itu. Itulah yang ada di dalam paru-paru kita tuh. Jadi rokok dapat membatalkan puasa. Tapi kalau cuma sekedar rasa itu nggak batal. Ada orang gosok gigi. Biasanya kalau gosok gigi kan kalau pakai odol kan ada, habis gosok gigi ada sisa-sisa rasanya itu kan. Nah itu nggak batal. Paham? Ada orang gosok gigi. Habis gosok gigi itu ada sisa-sisa rasa-rasa odol tuh. Bukan odolnya, kalau odolnya dia telan batal. Ini sisa rasa odolnya tuh masih ada rasa-rasa manis, rasa-rasa mintnya itu masih ada. Kemudian dia telan, itu nggak batal. Karena itu cuma sekedar to'am aja, rasa. Atau bau, aroma. Ada orang ngirup aroma kue, atau ada orang masak rendang diciumnya. Batal nggak puasanya? Nggak batal. Kenapa? Karena cuman sekedar rasa, cuman sekedar aroma, bukan ain. Kalau ain tadi rendang tuh dimasukkannya, baru batal. Masalah menelan ludah. Batal nggak puasa kalau menelan ludah? Tidak batal dengan syarat pertama ludahnya itu ludah dia sendiri. Yang kedua, ludahnya itu ludah murni. Tidak bercampur dengan sesuatu apapun. Tapi kalau udah bercampur, di mulutnya itu misalnya dia habis makan sahur, nggak gosok gigi. Jadi masih ada sisa-sisa makanan itu di dalam giginya. Dah? Bercampur sama ludahnya. Berarti ludah bercampur sama ain. Dia telan ludahnya, batal. Jadi hati-hati. Tapi kalau ludah memang ludah murni, nggak ada bercampur apa-apa, nggak batal. Tapi kalau ludah bercampur sama sisa makanan, batal puasanya. Maka hati-hati nanti puasa. Habis sahur tuh gosok gigi betul-betul. Jangan sampai ada sisa. Kalau ada sisa makanan di dalam mulut kita, kemudian bercampur sama ludah, kemudian ludahnya ditelan, walaupun makanan itu nggak ditelan. Masalah dahak nanti habis ini, habis ini. Nah, habis ini. Jadi kalau ludah bercampur sama bercampur sama sisa-sisa makanan ataupun ain lah, itu batal. Tapi dimaafkan bagi orang yang kena gusinya berdarah aja. Berarti air ludah bercampur sama darah, ditelannya. Batal nggak? Nggak batal, dimaafkan. Itu kalau misalnya penyakit gusinya itu nggak berhenti darahnya. Tapi kalau darahnya habis keluar langsung berhenti, kemudian bercampur ludah itu sama darah yang bekas darah gusinya tadi, ditelan, batal nggak? Batal. Makanya fokus, belajar fikih ini fokus. Kalau nggak fokus nanti salah paham. Ada orang kena penyakit gusi berdarah. Gusi berdarah ini kan ada kalanya darahnya terus saja keluar, nggak berhenti. Ada kalanya darahnya ini habis keluar langsung berhenti. Kalau yang model kayak gini yang habis keluar langsung berhenti, kemudian bercampur sama ludahnya, dia telan ludahnya, batal puasanya.
Tapi kalau darahnya ini nggak berhenti keluar aja darahnya, udah diludahkan pun keluar lagi, udah diludahkan pun keluar lagi, terakhir bercampur ludahnya ini sama darah yang terus keluar tadi, ditelannya ludahnya, batal nggak puasanya? Nggak batal, dimaafkan. Jadi beda masalah yang dahak pula, masalah darah gusi yang terus mengalir sama darah gusi yang tidak mengalir. Nah, wala yadurru aidan wusulu dzubabin aw ba'udin aw ghubari tariqin wa gharbalati daqiqin jaufahu. Dan tidak membatalkan puasa, enggak masalah kalau masuknya lalat atau nyamuk atau debu-debu yang ada di jalan. Kita naik kereta, ada debu-debu itu masuk dari hidung. Hidung ini kan rongga enggak nih? Rongga. Jadi rongga itu jangan dipikir cuma mulut aja. Makanya kalau ada orang bilang yang membatalkan puasa makan minum itu kurang. Tapi yang membatalkan puasa itu diantaranya masuknya sesuatu ke dalam rongga. Bukan cuma sekedar mulut aja. Hidung nih rongga. Ini telinga nih rongga. Cakap dubur tuh rongga. Nah, jadi kalau kayak gitu itu baru batal. Bukan cuma sekedar mulut aja. Cuman dimaafkan tadi. Kalau misalnya dia naik kereta, ada debu-debu jalan tuh masuk dari hidungnya, dihirupnya debu tuh. Debu itu kan ain tuh kan, dihirupnya, dimaafkan. Kenapa? Karena sulit. Gak mungkin lah dia naik kereta ditutup aja hidungnya, maulah meninggal. Atau tepung yang pas lagi ngadon tepung, atau ngayak tepung lah. Tepung itu kan terbang tuh kan, terbang tepungnya kan, dihirupnya, batal nggak? Nggak batal. Kenapa? Karena sulit. Sedikit balik ke masalah ludah tadi. Ludah tadi kalau bercampur sama sisa makanan yang ada di gigi batal nggak? Batal. Itu batalnya itu dirinci. Kalau seandainya memang sengaja dia telan, dia tahu di mulutnya dia ada sisa makanan bercampur sama ludahnya, sengaja dia telan, batal puasanya. Kalau dibuangnya ludahnya, ya nggak batal lah. Itu kalau seandainya sengaja dia telan, dia tahu ada sisa makanan. Tapi kalau seandainya dia nggak tahu ada sisa makanan, kemudian bercampur sama ludahnya, tapi nggak tahu dia nih kalau di mulutnya ada sisa makanan, dia telan, batal nggak? Nggak batal. Kenapa? Karena nggak tahu. Sekarang kita bahas masalah hukum dahak. Tadi masalah udah, sekarang masalah dahak. Kalau ada orang nelan dahak, batal nggak puasanya? Dirinci. Ini tenggorokan kita ini dibagi 3. Pertama, makhraj huruf ha. Ha itu di mana? Tengah. Huruf kha di mana? Kha atas. Huruf ha di mana? Paling bawah nih. Jadi tenggorokan dibagi 3. Bawah, tengah, atas. Simpan tuh. Tenggorokan dibagi 3. Bawah, tengah, atas. Sekarang kita bahas masalah hukum dahak. Kalau dahaknya itu masih ada di tempat di makhraj huruf ha, berarti di mana? Ha. Bawah. Dia telan, enggak batal. Tapi kalau dahaknya itu udah ada di makhraj huruf kha, berarti di sini dahaknya. Dia telan, batal. Tapi kalau dia dahaknya itu ada di makhraj huruf ha. Ha. Di tengah dahaknya, dia telan, batal nggak? Nah, itu ada khilaf di antara ulama. Sebagian mengatakan batal, sebagian mengatakan tidak batal. Terserah mau ikut yang mana.
Kalau dahaknya udah ada di mulut, ditelan, batal nggak? Ya batal lah, di sini aja batal, apalagi udah di mulut. Jadi gitu dia. Masalah hukum dahak ketika puasa. Coba Aji, hukum dahak ketika puasa cuman batal nggak nalan dahak ketika puasa? Dirinci. Kalau keluarkan ada 3. Atas, tengah, bawah. Hmm. Kalau di bagian paling bawah tidak ada itu dahaknya, ditelan, batal. Nggak batal. Oh, nggak batal. Paling bawah nggak batal. Kalau seandainya di atas yang tadi itu bagian atas kan, nggak batal. Tapi kalau ada sebagian ulama pendapat ada yang batal, ada yang enggak, terserah mau ikut mana. Itu dia. Kalau di tengah ada beda pendapat ulama. Sebagian bilang batal, sebagian bilang nggak batal. Udah berapa menit? Masih lah 1 jam gitu. Nggak ngantuk kan? Gini. Oh ini dia. Sekarang masalah air kumur-kumur. Masalah air kumur-kumur. Batal nggak puasanya? Atau ada orang lagi wudhu ngirup air ke hidung, batal nggak puasanya? Nah ini perhatikan bagus-bagus. Ini agak ribet perinciannya. Masuknya air atau masuknya benda, nggak mesti air lah. Masuknya benda ke dalam rongga tubuh disebabkan karena sesuatu yang disuruh oleh syariat. Maka kalau itu dilakukan dengan tidak berlebihan, maka tidak batal. Nih, masuknya sesuatu ke dalam rongga, kalau memang itu disebabkan oleh perintah syariat, maka dirinci. Kalau masuknya itu karena sebab tidak berlebihan, maka tidak batal. Yang dijelaskan contohnya. Tapi kalau berlebihan, batal. Contoh, kumur-kumur dalam wudhu itu disuruh nggak? Disuruh, walaupun sunnah. Diperintahkan nggak oleh syariat? Diperintahkan. Jadi kalau ada orang pas lagi kumur-kumur, tapi kumur-kumurnya biasa aja, rupanya ada kawan yang main mercon, duar, terkejut, masuk air kumur-kumur tuh ke dalam rongganya, ke dalam tenggorokannya, batal nggak puasanya? Nggak batal. Kenapa? Karena kumur-kumurnya biasa aja. Tapi kalau kumur-kumurnya banyak kali goyang kanan goyang kiri sampai gitu, pokoknya berlebihan lah kumur-kumurnya. Rupanya kawannya main mercon korek, duar, terkejut, masuk air ke dalam tenggorokannya, batal nggak? Batal. Kenapa? Karena tadi berlebihan. Kalau nggak berlebihan batal nggak? Nggak batal. Paham? Gitu juga masalah mandi wajib. Mandi wajib disuruh nggak oleh syariat? Disuruh. Atau mandi sunnah lah, mandi sunnah Jumat. Mandi sunnah Jumat disuruh nggak sama syariat? Disuruh. Masuk air tadi pas lagi mandi sunnah misalnya, pas lagi mau mandi sunnah Jumat, masuk pula air ke dalam telinga. Tapi mandinya biasa aja, biasa aja, nggak ada berlebihan. Menggunakan airnya biasa aja, nggak batal. Tapi kalau berlebihan dia menggunakan airnya, berendam, mandi sunnah Jumat tapi berendam, masuk air ke dalam telinganya, itu kan berlebihan, batal nggak? Batal. Tapi kalau nggak berlebihan, nggak batal. Itu kalau seandainya sesuatu yang disuruh oleh syariat. Tapi kalau mandi biasa, mandi sore, mandi pagi, mandi bersih-bersih, disuruh nggak sama syariat? Nggak disuruh. Jadi kalau ada orang mandi pagi nih, mandi pagi, mandi biasa lah, bukan mandi sunnah, bukan mandi wajib, mandi biasa, masuk air ke dalam ini ya, batal. Walaupun dia mandinya biasa aja. Kalau disuruh syariat masuk, tapi masuknya tuh karena nggak sengaja, biasa aja dia, nggak berlebihan, maka nggak batal. Kalau berlebihan baru batal. Tapi kalau nggak diperintahkan sama syariat, masuk air ke dalam rongganya, mau berlebihan mau tidak berlebihan batal. Atau kumur-kumur ke-4 kali, yang disunahkan sampai berapa kali? 3. Kumur-kumur dia ke-4 kali. Rupanya kawannya main mercon, duar. Tapi kumur-kumur ke-4 ini biasa aja dia, nggak berlebihan.
kawannya memang duar, masuk air ke dalam tenggorokannya. Batal nggak? Batal. Kenapa? Karena nggak disuruh syariat. Paham? Nah. Nah. Tapi ada kalanya yang disuruh syariat ini. Tadi kan kalau disuruh syariat kalau nggak berlebihan nggak batal. Kalau berlebihan batal. Ada kalanya diperintahkan syariat berlebihan tapi nggak batal. Apa contohnya? Mulutnya bernajis misalnya. Mulut bernajis misalnya gimana? Muntah. Muntah tuh najis nggak? Muntah tuh najis. Muntah tuh najis. Makanya kalau ada orang muntah, jangan langsung disuruh minum air hangat. Kenapa? Kalau disuruh minum air hangat, berarti air hangatnya bercampur sama najis. Dia telah berdosa. Berarti minum najis. Minum najis haram nggak? Haram, berdosa. Paham? Jadi kalau ada orang muntah, suruh ngapain dulu? Kumur-kumur dulu. Jangan langsung suruh minum air hangat. Inilah kebanyakan kelas kesalahan di masyarakat tuh kayak gini. Kenapa? Karena nggak tahu. Inilah pentingnya belajar. Jadi kalau ada orang muntah, jangan langsung suruh minum air hangat. Ada orang muntah, minum nih air hangat. Jangan. Kenapa? Karena di mulutnya masih ada muntah. Muntah tuh kan najis. Kalau dia minum air hangat, berarti air hangatnya bercampur sama najis. Dia minum batal. Dia minum berdosa. Haram. Maka kalau ada orang muntah, kumur-kumur dulu. Setelah kumur-kumur udah bersih yang ada di mulutnya, baru minum air hangat. Mana tadi? Nah, masalah tadi kan kalau dia diperintahkan sama syariat masuk ke dalam rongga, tapi disebabkan karena sesuatu yang diperintahkan syariat, kalau nggak berlebihan nggak batal. Kalau berlebihan baru batal. Ini ada kalanya masuk sesuatu itu ke dalam rongganya dengan sebab diperintahkan oleh syariat dan dia lakukan secara berlebihan tapi nggak batal. Contoh, ada najis di dalam mulut, kumur-kumur dia berlebihan. Kalau kumur-kumur cuma sekali biasa aja, mana mau bilang apanya, sisa muntahnya, maka harus berlebihan. Harus agak sedikit kuat lah goncangan kumur-kumurnya itu. Pas lagi goncang kumur-kumur di dalam airnya itu, kawannya main mercun, duar, masuk ke dalam ini. Batal nggak? Nggak batal, meskipun masuknya itu dengan sebab sesuatu yang berlebihan. Nah, jadi untuk masalah najisnya dikecualikan dia, paham Haji? Asli paham kan? Tapi kalau kayak kumur-kumur biasa tadi, kumur-kumur biasa kan di dalam mulutnya nggak ada najis. Tapi kalau ada najis di dalam mulutnya, kumur-kumur dia, kemudian kawannya main mercun, duar, masuk air ke dalam tuh, nah tuh nggak batal. Kenapa? Karena disebabkan diperintahkan oleh syariat. Memang syariat yang nyuruh mubalaghah dalam kumur-kumur. Yang mubalaghah itu artinya berlebihan. Jadi nanti kalau nanti pas ngaji kitab ada istilah mubalaghah. Mubalaghah itu artinya berlebihan. Mubalaghah fil matmadah, mubalaghah fil istinsyak, mubalaghah fil matmadah itu artinya berlebihan dalam kumur-kumur. Paham perinciannya tadi? Perincian tentang masalah masuknya sesuatu tadi ke dalam rongga. Maka di sini di kitab Bajurnya dijelaskan wa bi khilafi ma'i ghuslin ghairi matlubin, berbeda halnya air mandi yang tidak disyariatkan, ka ghusli tabarrudin, seperti mandi sekedar untuk mendinginkan badan aja. Fa innahu yadurru sabquhu ilal jawfi, maka ini dapat membatalkan kalau seandainya masuk air ke dalam rongga. Jadi sebenarnya orang berpuasa itu nggak disunahkan mandi. Mandinya kapan? Justru mandi yang disunahkan ketika Ramadan itu mandi malam, habis maghrib. Walaupun kata dokter nggak bagus, baca kitab-kitab fikih. Nanti di dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah itu dijelaskan sunnah sebelum sholat tarawih mandi. Mandinya bukan sebelum maghrib, setelah maghrib, habis buka mandi. Habis mandi baru sholat maghrib, habis itu mau sholat tarawih. Ya, nanti kalau bisa diamalkan lah. Walaupun kata dokter bagus, tapi ini kan perintah Rasulullah. Rasulullah kan nggak mungkin memerintahkan sesuatu yang bisa memberikan mudarat. Dan itu sunnah. Jadi orang puasa mandinya kapan? Habis subuh sama habis maghrib. Habis subuh sama habis maghrib. Tapi kalaupun seandainya mau mandi pagi ya nggak masalah lah.
Cuman ya dijaga-jaga aja. Kalaupun sekedar mandi ya biasa aja mandinya. Jangan jubar-jubur, berendam. Itu masuk batal. Itu yang pertama. Ma wasala amdan ila jawfil munfatih. Tapi yang batal ini kalau seandainya dia masuk ke dalam rongga yang terbuka. Kayak misalnya mulut, hidung, telinga. Ada nggak rongga yang terbuka? Rongga yang nggak terbuka? Ada. Di mata ini dimasukkan insto ke dalam. Bermasuk air insto itu ke dalamnya. Batal nggak? Nggak batal. Kenapa? Karena dia bukan rongga yang terbuka. Jadi kalau ada orang pakai insto tahu kan obat tetes mata itu. Diteteskan insto itu ke matanya. Kemudian masuk insto tadi ke dalam rongga matanya, masuk ke dalam tubuhnya. Batal nggak puasanya? Nggak batal, karena dia bukan rongga yang terbuka. Atau masalah apa tentang apa misalnya? Nah, masih tentang masalah masuknya sesuatu ke dalam rongga. Nah, ini ada kasus mantep nih. Ada orang sebelum subuh itu ditelannya benang. Benangnya panjang kali. Ditelannya benang sampai ke dalam perutnya. Tapi masih ada sisa di mulutnya. Paham? Ada benang panjang kali, dia telan benangnya. Masuk ke dalam mulutnya. Tapi masih ada sisa benangnya itu di dalam mulutnya. Setelah terbit fajar, itu kan udah wajib puasa dia kan? Pertanyaannya, itu gimana? Kalau dia telan, batal. Kenapa? Menelan sesuatu ke dalam rongga. Dia telan benang yang sisa benang yang ada di mulutnya itu dia telan, batal. Kalau dia tarik, batal juga. Kenapa? Terhitung sebagai muntah sengaja. Cuman itu. Kalau dibiarkannya aja, sholatnya nggak sah. Kenapa? Masih ada itu. Bukan, membawa najis. Benangnya itu kan bersambung sama yang ada di dalam perut. Di perut ini kan najis semua. Kalau dia biarkan aja berarti sholat bawa najis. Sholatnya nggak sah. Gimana? Dipotong lah. Cuma dipotong, mulutnya dipotong, lidahnya gitu. Paham kasusnya? Paham. Masih ada. Nah, ini masalah fikih nih. Fikih itu memang yang enaknya belajar fikih itu kayak gitu. Banyak kasus-kasus kayak gitu. Jadi gimana? Caranya pas dia lagi tidur keluarkan. Kenapa? Orang tidur kan nggak dibebani hukum. Pas dia lagi tidur lagi nggak sadar, keluarkan tuh. Orang lain lah. Entah misal kawannya, entah misal mamaknya. Pas lagi tidur dia ada sisa benang yang ada di dalam mulutnya tuh keluarkan. Kok tidurnya sengaja untuk mengeluarkan itu kayak mana? Kalau sengaja tetap batal. Jadi harus tidur yang nggak disengaja dan memang nggak ada niat dia supaya tidurnya itu supaya orang narik itu nggak ada. Kalau dia tahu, nanti kalau kalian apalagi sampai dia bilang nanti pas aku tidur tarik ya, itu Ada beda lagi. sama aja, tetap batal juga. Kalau dia nganga baru nampak. Paham? Paham. Jadi dalam keadaan dia memang nggak sadar sama sekali lah, nggak tahu dia kalau bakal itu ditarik. Pas lagi tidur, buka mulutnya, keluarkan benangnya. Nah, kalau itu nggak batal. Udah berapa menit? 50 lah. Nah. Paham Haji? Dia nggak bisa memberi gambar. Paham Haji? Ini ada orang sebelum subuh ditelannya benang. Benang tahu kan benang? Ditelannya benang. Masuk nggak ke dalam perutnya? Ditelan masuk. Tapi benang ini panjang kali. Masih ada sisa di mulutnya itu. Iya, masih ada lagi sih. Nah, paham? Pas pagi hari itu kan udah wajib puasa deh kan? Iya. Udah wajib puasa. Kalau seandainya dia telan benang itu batal nggak? Batal. Kenapa? Menelan sesuatu. Memasukkan sesuatu ke dalam
rongga. Kalau dia keluarkan batal juga. Kenapa? Dihitung sebagai muntah. Muntah dengan sengaja. Ditariknya ya sengaja lah, dihitung muntah sengaja. Kalau dia biarkan aja, sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena benangnya itu masih bersambung dengan sesuatu yang ada di dalam perutnya. Di perutnya ini kan banyak tai, banyak najis, banyak kotoran, kan najis semua tuh. Maka sholatnya nggak sah. Nah, jadi gimana caranya? Pas lagi tidur, pas lagi nggak sadar sama sekali, tarik. Ada orang yang narik, buka mulutnya, tarik. Kalau itu nggak ada niat ngasih tahu. Kalau itu nggak batal. Kenapa? Karena orang tidur nggak dibebani hukum. Jadi kalau seandainya ada orang tidur ngigo cakep kotor, nggak berdosa itu. Ada orang ngigo cakep kotor nggak berdosa. Kenapa? Orang tidur nggak dibebani hukum. Nah, itu yang membatalkan puasa yang kedua. Masuknya sesuatu ke dalam rongga terbuka. Udahlah, sampai situ aja dulu. Insyaallah besok masuk kepada yang membatalkan puasa yang ketiga, al-huknah. Apa al-huknah? Besok kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak paham tanya aja. Abi paham? Paham. Rapli? Aji paham kan? Benang itu tadi cuma gambaran aja kan? Hah? Orang yang benang itu cuma gambaran aja. Ya bisa juga terjadi kalau Aji mau nalan benang. Enggak lah, kayak gitu juga. Jadi terkadang fikih itu memang kayak gitu, banyak kasus-kasus yang kemungkinan terjadinya kecil. Tapi kenapa dibuat ulama kayak gitu? Ngasah otak. Ngasah otak. Nah, jadi itulah dia. Kalau kadang ada pertanyaan, adalah kita sambung besok. Jam berapa? Besok pagi. Ya. Jam berapa? Sabtu jam-jam 6 bisa beli. Setengah 7 atau jam 7. Salah pagi kali. Jam 9 aja. 9 ya? Sampai zuhur. Serah. Nah. Allah. Dah.